Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 5 September 2020, dan sekaligus hari ini adalah ibadah dan sakramen perjamuan kudus. Ya, adapun tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah Petrus atau Yudas. Nah, pokok kita terambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Kita dengarkan bersama-sama ayat ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, satu lagi ayatnya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Petrus dan Yudas adalah dua nama yang tidak asing lagi bagi dunia kekristenan. Ya, bahkan juga bagi orang di luar Kristen. Karena tokoh ini diketahui juga oleh saudara-saudara kita yang beragama lain sebagai tokoh sentral yang ada di tengah-tengah hidup pada zaman Yesus hidup. Dua-duanya ini pernah menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun ia telah berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kita baca ayatnya, Matius 26 ayat 69 sampai yang ke-75. Matius 26 ayat 69 sampai yang ke-75. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Yeah. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Iya, jadi Petrus ini yang mengikut Yesus dari jauh ketika Yesus mau disalib, ditegur 3 kali. Yang pertama oleh seorang hamba perempuan. Lalu ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus orang Galilea itu. Lalu yang kedua oleh hamba lain. Dia juga mengatakan bahwa dia nggak tahu tentang orang itu. Dan akhirnya orang banyak yang mengenali Petrus ini menegurnya. Dan Petrus pun juga mengatakan tidak mengenal akan Yesus ini. Walaupun kalau kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-35, di situ dikatakan bahwa Petrus ini berjanji untuk mau mati bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak takut kalau Yesus mati, aku juga akan bersama-sama dengan dia. Saya bacakan begini, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain itu pun berkata demikian. Petrus menyangkal Yesus karena ia ingin menyelamatkan dirinya. Tokoh yang kedua yang menyangkal Yesus, bahkan mengkhianati Yesus, adalah Yudas. Yudas ini sering ditegur oleh Yesus, tetapi ia tidak mau bertobat. Bahkan ia mengkhianati dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ayat yang membuat tokoh sentral ini menjadi begitu terkenal adalah ketika ia menyesal akan apa yang ia lakukannya. Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ya, Yudas bercita-cita ingin mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam dan tua-tua. Tapi sayangnya mereka menolaknya. Bahkan Yudas melemparnya ke depan bait Allah dan ia pergi menyesali diri. Dia menjauhi perkumpulan yang ada di situ dan ia menggantungkan diri. Jadi 2 tokoh sentral ini yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yudas menyesali diri
Kata menyesal dalam Matius 27 ayat 3 itu ditulis dengan kata metamelomai. Artinya Yudas merasa malu dan bersalah. Tetapi sayang, ini hanya berhenti sampai pada tindakan menyesal, malu dan bersalah, tetapi tidak diikuti dengan tindakan pertobatan. Sebaliknya, Petrus menyesal, ia menangis, tapi ia bangkit dan mau bertobat. Jadi Yudas dan Petrus adalah dua tokoh yang pernah mengkhianati Tuhan, yang pernah mencoba untuk berkali-kali mengkhianati Tuhan. Tapi bedanya kedua orang ini, yang satu menyesal tapi tidak bertobat, yang satu menyesal tapi dilanjutkan dengan tindakan bertobat. Adapun penyebab kegagalan Yudas yang pertama adalah karena dia tidak mempunyai roh penundukan diri. Roh penundukan diri sangat penting. Yesus mengasihi Yudas, menegurnya beberapa kali, tetapi Yudas tidak pernah patuh akan perkataan Yesus sendiri. Dan itu merupakan gambaran dari kita, jika ada di antara kita yang tidak punya penundukan diri terhadap perkataan gembala ataupun terhadap perkataan Tuhan yang kita dengar, baik dalam khotbah ataupun saat kita membaca. Yang kedua dari kegagalan Yudas adalah dia tidak mau mengubah diri menjadi lebih baik. Saya yakin perkataan Yesus begitu lemah lembut dan baik, walaupun kadang-kadang Yesus tegas untuk menegur Yudas. Tetapi sayang, Yudas ini tetap berada pada posisi yang salah dan tidak mau mengubah diri menjadi lebih baik. Yang ketiga yang perlu kita tahu kesalahan Yudas adalah dia suka mengkritik tetapi tidak menjadi pelaku. Maka itu banyak tokoh Alkitab mengatakan bahwa Yudas adalah seorang yang munafik. Kita baca ayatnya, Yohanes 12 ayat 4 dan yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini mencuri milik bersama, milik Tuhan dan milik kawan-kawannya, milik untuk melayani Tuhan. Hati-hati, mungkin di antara kita merasa kita bukan Yudas. Tapi kalau kita tahu ada haknya Tuhan, kita tidak memberi perpuluhan, walaupun sering kita mendengar apa itu perpuluhan. Kita pelit terhadap gereja, kita kikir terhadap sesama, kita tidak mempedulikan orang lain yang semestinya haknya Tuhan, semestinya hak yang harus mereka nikmati. Tapi kita berdiam diri, jangan-jangan karakter Yudas itu ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita memberi kalau itu ada kegiatan gereja saja, menuju panti asuhan atau yang lainnya. Tapi di samping itu kita cuek, kita lebih memikirkan keuangan kita sendiri dan sebagainya. Jangan-jangan kita juga suka mencuri miliknya Tuhan. Sebab itu hari ini kalau saudara mendengar firman Allah, bertobatlah, prioritaskanlah Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Jangan diri kita sendiri. Dan yang keempat, kesalahan Yudas adalah ia menyembunyikan dosa. Jadi dosa yang dibuat oleh Yudas, dia tidak pernah punya teman konseling yang baik kepada Petrus, ya kepada Andreas, kepada Yakobus, kepada Yohanes, dan yang lainnya. Dia jalan dengan caranya sendiri, hidup dengan caranya sendiri, mengumpulkan uang dengan caranya sendiri. Haknya Tuhan diambil oleh dia, haknya teman-temannya diambil oleh dia, untuk pelayanan bersama diambil oleh dia. Dan dia menyembunyikan itu selama ia mengikut Yesus. Hati-hati dalam hidup kita, kita perlu meninggalkan hal yang seperti ini. Berbeda dengan Yudas, pribadi Petrus yang suka emosi, tapi dia bisa bangkit dari kegagalan, lalu menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena yang pertama, ia tetap hidup dalam persekutuan dengan murid-muridnya yang lain. Berbeda dengan Yudas yang pergi seorang diri, tapi Petrus tetap bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengunjungi murid-muridnya, Petrus pun ada di sana. Kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan persekutuan, jangan pernah tinggalkan gereja. Kalau saudara bersalah sekalipun, saudara mesti ambil langkah seperti Petrus, tetap di dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan Allah mengunjungi kita. Maka di situ dikatakan, ya Petrus pun diberikan damai sejahtera oleh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Lalu apa yang kedua yang menjadi kunci kebangkitan Petrus? Yaitu Petrus mau menerima didikan, mau menerima teguran, dan mau menerima tantangan untuk melayani Tuhan. Ada satu percakapan antara Yesus dengan Petrus, yaitu Yesus menanyakan tentang Petrus yang akan menjadi gembala yang mula-mula pada zaman itu. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan dalam bahasa Yunani dikatakan, apakah engkau mengagape aku? Petrus mengatakan, aku memfiliai kamu. Sampai 3 kali. Dan pertanyaan yang ketiga itu, baru Petrus menjawabnya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengagape engkau. Bukan lagi dengan kata filia seperti saudara, tapi mengagape Yesus dengan kata ilahi, yaitu kata yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Kita baca dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Petrus menerima teguran 3 kali, seperti ia juga menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketiga kalinya ia mengatakan bahwa ia mengagapai Yesus dengan sesungguhnya. Dan Yesus katakan bahwa dia akan menjadi gembala pertama di muka bumi ini. Iya, apa yang Petrus dapatkan dari semuanya ini? Dia adalah orang yang mampu merendahkan hati dari yang emosional menjadi orang yang begitu tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang begitu mudah marah menjadi orang yang suka berdoa. Yang pertama yang Petrus dapatkan adalah ia menjadi pemberita Injil yang mula-mula di muka bumi ini. Itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Kita dengarkan bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, bayangkan Petrus yang begitu emosional Tuhan ubahkan menjadi gembala jemaat yang pertama dalam gereja purba, pertama di muka bumi ini. Dan sekali ia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat di depan Serambi Salomo. Luar biasa hidupnya. Yang kedua, yang Petrus dapatkan adalah ia menjadi soko guru atau bapa gereja dan gembala pertama di muka bumi ini. Kalau pertama dia menjadi penginjil yang pertama, yang kedua dia menjadi gembala yang pertama. Dan yang ketiga, yang Petrus dapatkan, namanya dikenal menjadi martir Allah yang abadi. Bahkan saudara kita yang beragama Katolik mengatakan dia bahwa Petrus sebagai salah satu bapa gereja yang hidup di muka bumi ini. Marilah kita hidup dengan pertobatan bukan dengan sebuah perkataan, tapi kita hidup bertobat dengan sebuah tindakan yang nyata. Seperti Petrus, kalau hari ini firman Allah berbicara pada hati kita, biarlah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada jalan yang benar, menyesali hidup yang lama, lalu meninggalkan hidup yang lama, menuju bangkit seperti Petrus, menjadi seorang murid yang setia dan dikenal menjadi martir Allah yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Allah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Karena salib Tuhan, kita dapat hidup. Kita dapat dimenangkan dari segala pergumulan dan dosa di muka bumi kalau kita terus memandang kepada salib Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
menyucikan, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkau nyatakan kaulah segalanya. Katakan engkaulah sumber pengharapan, engkaulah sumber pengharapan. Rasamu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Angkat hati saudara. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, katakan karena salibmu hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Dia melakukan untuk kehendakmu di hidupku. Kehendakmu di hidupku. Oh, kita tenang, kita akan masuk sakramen perjamuan kudus. Sebab itu, angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan bagian dari firman Allah pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang di atas kepala kita adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dicabik. Oh, tubuh Tuhan yang disiksa. Dan tubuh Tuhan ini adalah lambang penebusan bagi kita. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan bagian firman Allah mengenai hal ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah lambang darah daripada Yesus Kristus. Darah yang kudus, darah yang mau membebaskan kita dari segala ikatan dosa, asal kita percaya dan berseru kepadanya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Ada dua tokoh sentral dalam Alkitab yang dikenang sepanjang masa. Yudas yang menyangkal dan mengkhianati Engkau dengan 30 keping perak. Lalu ia menyesal, tapi ia tidak kembali kepada teman-temannya. Ia tidak kembali kepada Yesus. Bahkan ia menggantungkan dirinya. Tanda penyesalan yang tidak diikuti dengan pertobatan. Tapi Petrus Tuhan menyangkal Engkau 3 kali dalam 1 kali 24 jam. Tapi ia bangkit karena ia tetap berada dalam persekutuan dengan para murid. Ia menerima damai sejahtera. Ia menerima pengurapan daripadamu. Dan ia juga menerima tantangan karena ia mau dididik oleh Engkau. Sehingga namanya dikenal menjadi Bapa Gereja. Menjadi penginjil pertama yang membuka Injil Kerajaan Sorga. Menjadi gembala pertama. Dan namanya abadi Tuhan di dalam kitab kehidupan. Sebab itu setiap kami yang mendengar firman Allah hari ini, izinkan kami seperti Petrus yang bangkit dan berlari menuju kepada Engkau dengan setia, dengan tunduk Tuhan.
Tuhan dengan taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa tak jemu-jemu untuk teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam keadaan kekurangan, yang mungkin dalam lemah tubuh, yang mungkin dalam keadaan tersudut ataupun sulit. Tuhan membuka jalan untuk hidup mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap hadir di setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini. Memberkati sedang jemaat-Mu semua yang mendengar pemberitaan firman ini, agar kami boleh mengambil langkah untuk terus bangkit menuju kepada Engkau, sehingga langkah kami Tuhan menjadi langkah yang sempurna, langkah yang berkemenangan, dan hidup kami menjadi penuh arti di dalam Engkau. Tetap arahkan hati kita akan pulang dengan menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita, berkat Allah akan memenuhi keluarga kita, berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita, berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama, dan jadilah saksi, jadilah terang, milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara kasih, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat menerima berkat ini, kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.